Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SNM, dan juga yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG, dan juga yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Ahmad Muzaki MH, dan juga dosen pembimbing 2 Ibu Nurhayati MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman, program studi manajemen pendidikan Islam, ingin mempresentasikan proposal yang berjudul pengelolaan program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong Probolinggo. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan tentang judul saya terkait dengan program studi manajemen pendidikan Islam dan kenapa saya mengambil judul ini. Karena sangat relevan dengan program studi manajemen pendidikan Islam, karena membahas proses manajemen program pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana program bilingual dimanfaatkan sebagai strategi branding untuk meningkatkan citra dan daya saing lembaga pendidikan Islam. Alasan pemilihan judul ini karena adanya perkembangan pesantren yang mengadopsi program bilingual sebagai inovasi pendidikan, sekaligus terbatasnya penelitian yang mengaitkan pengelolaan program dengan strategi branding, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan. Dengan latar belakang judul ini, yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia, dan dalam Islam ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang tinggi seiring perkembangan zaman dan tuntunan globalisasi. Lembaga pendidikan termasuk pesantren dituntut untuk beradaptasi dengan meningkatkan kualitas serta daya saing, salah satunya melalui penguasaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diwujudkan dalam program bilingual. Program ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi global santri, tetapi juga menjadi inovasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi branding dalam membangun citra positif lembaga. Namun, keberhasilan program bilingual sangat bergantung pada pengelolaan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong, lembaga yang telah menerapkan program tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam terkait pengelolaan serta kontribusinya dalam memperkuat branding lembaga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong. Yang ketiga, bagaimana evaluasi program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis perencanaan program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1 Genggong. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis evaluasi program bilingual sebagai strategi branding di Pondok Rodotul Hasaniyah 1. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam, khususnya pengelolaan program bilingual sebagai strategi branding. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pesantren dan juga memberi wawasan bagi guru atau pengelolaan program, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu kajian peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu Nurul Abidin dan Samsul Abidin 2002 yang berjudul Manajemen Penerapan Pembelajaran Bilingual di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Jetis Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, Dewi Rizka Tamia dan Muhlisatin Nisa Amelia yang berjudul Evaluasi Program Bilingual di Pondok Pesantren
modern tazakka berdasarkan pendidikan dengan model Kirkpatrick level 1, 2, dan 3. Yang ketiga yaitu Rifki Abdul Rasad 2016 yang berjudul Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Pesantren dalam Menghadapi Perkembangan Iptek Melalui Program Bilingual. Yang keempat Ayub Hermanto 2024 yang berjudul Strategi Branding SMP Berbasis Pesantren Amanatul Ummah dalam Membangun Citra Program Unggulan. Yang kelima Arini Tamamul Minnah 2022 yang berjudul Pengelolaan Program Bilingual dalam Pengembangan Citra Positif di Madrasah Ibtidaiyah Maslakul Huda Paciran Lamongan. Dalam kajian peneliti terdahulu ada persamaan dan juga perbedaan dari peneliti saya. Yang pertama dari Nurul Abidin dan Samsul Abidin sama-sama membahas pengelolaan program bilingual di pondok pesantren, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya peran manajemen dalam keberhasilan program pendidikan berbasis bahasa. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada meningkatkan kompetisi bahasa santri serta output utama program. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada bagaimana pengelolaan program bilingual dapat dimanfaatkan sebagai strategi branding lembaga. Yang kedua, peneliti dari Dewi Rizka Tamia dan Muhlisatin Nisa Amelia, yaitu sama-sama mengkaji program bilingual di pesantren serta melihat dampaknya terhadap kemampuan bahasa santri dan proses pembelajarannya. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan hambatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup pengelolaan secara menyeluruh serta kaitannya dengan strategi branding lembaga. Yang ketiga, peneliti dari Rizki Abdul Razak, yaitu sama-sama membahas program bilingual sebagai bagian dari inovasi dan pengembangan pendidikan di pesantren dalam menghadapi perkembangan zaman. Perbedaannya, penelitian ini menitik beratkan pada modernisasi pendidikan pesantren secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada pengelolaan program bilingual dan perannya dalam membangun branding lembaga. Yang keempat, penelitian dari Ayub Hermanto. Sama-sama membahas pentingnya strategi branding dalam meningkatkan citra dan daya saing lembaga pendidikan di tengah persaingan yang semakin ketat. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak secara khusus membahas program bilingual, melainkan program unggulan secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji program bilingual sebagai strategi branding. Kelima, yaitu penelitian Arini Tamanul Minnah, yaitu sama-sama membahas pengelolaan program bilingual serta kaitannya dengan pembentukan citra lembaga pendidikan di mata masyarakat. Lah, perbedaannya penelitian ini dilakukan di madrasah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pondok pesantren. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada citra lembaga, sementara penelitian tersebut lebih spesifik pada strategi branding. Selanjutnya yaitu kajian teori. Ada beberapa poin kajian teori. Yang pertama yaitu pengelolaan program bilingual. Yang kedua, konsep dasar pondok pesantren. Yang ketiga yaitu branding pondok pesantren. Pertama, pengelolaan program bilingual, yaitu pengertian pengelolaan. Pengelolaan program bilingual merupakan proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dua bahasa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program bilingual sendiri adalah pembelajaran menggunakan dua bahasa, umumnya bahasa Inggris, bahasa Arab, yaitu guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi, akses ilmu pengetahuan, serta daya saing pendidikan di era global. Keberhasilan pengelolaan program ini sangat dipengaruhi oleh kompetisi guru, lingkungan bahasa yang mendukung, serta ketersediaan sarana, sekaligus menghadapi tantangan seperti keterbatasan kemampuan bahasa dan rendahnya motivasi peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan. Fungsi dan tujuan pengelolaan yaitu untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam pendidikan,
Pengelolaan tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan potensi peserta didik. Fungsi utama pengelolaan meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis agar kegiatan berjalan terarah, terkoordinasi, serta mampu meningkatkan mutu program secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pendukung dan penghambat program bilingual. Keberhasilan program bilingual dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kompetisi guru, lingkungan bahasa yang kondusif, serta ketersediaan sarana dan media pembelajaran. Namun, program ini juga menghadapi hambatan antara lain keterbatasan kemampuan bahasa guru, peserta didik, dan kurangnya penggunaan bahasa di luar kelas, serta rendahnya motivasi dan kepercayaan diri dalam berbahasa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang optimal untuk memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalkan hambatan. Yang kedua, yaitu konsep dasar pondok pesantren. Pengertian pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis asrama yang mengajarkan ilmu keagamaan di bawah bimbingan kiai sebagai tokoh sentral, dengan masjid sebagai pusat kegiatan dan santri sebagai peserta didik. Peserta tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai wadah pembentuk karakter seperti kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Selanjutnya yaitu elemen dasar pondok pesantren. Elemen dasar pondok pesantren terdiri dari kiai, santri, masjid, dan juga pondok atau asrama. Kiai yaitu sebagai pemimpin atau pembimbing, sedangkan santri sebagai peserta didik, dan masjid sebagai pusat ibadah dan pembelajaran, dan juga pondok sebagai tempat tinggal serta pengajaran kitab kuning sebagai inti pembelajaran. Kelima unsur ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang mendukung proses pendidikan serta pembentukan karakter santri secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu branding pondok pesantren. Branding pondok pesantren merupakan strategi untuk membangun citra, identitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga melalui penonjolan nilai keunggulan dan karakteristik khas yang dimiliki. Branding tidak hanya mencakup aspek visual, tetapi juga reputasi, kualitas pendidikan, serta keteladanan kiai. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan juga menarik minat santri dan memperkuat eksistensi pesantren di tengah perkembangan zaman dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religius dan akhlak. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan untuk memahami secara mendalam pengelolaan program bilingual sebagai strategi branding di pondok pesantren Rawdatul Hasaniyah 1 Bengkong. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi dengan sumber data primer, yaitu ke kepala pondok dan juga ke koordinator program tersebut, serta data sekunder. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Dan analisis data dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengelolaan program bilingual di pondok pesantren merupakan strategi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membangun branding lembaga. Melalui pengelolaan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, program bilingual mampu meningkatkan kemampuan bahasa santri serta memperkuat citra positif pesantren di mata masyarakat. Dengan dukungan faktor pendukung yang optimal dan pengelolaan hambatan yang tepat, program ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi lembaga dalam menghadapi tuntunan globalisasi dan persaingan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.